rapat. Emangnya ada di sini kerajaan? Ini kerajaan apa? Bilangnya namanya ini dulu sebelum Gunung Slamet ini namanya Gunung Gora. Dibilangnya kerajaan Galuh Purwa. Kerajaan Galuh Purwa. Galuh Purwa. Oke. Terus gue diem, terus gue jatuh. Entah pingsan atau tidur nggak tahu. Bangun. Ayo ikut sama saya jalan-jalan. Nah pas jalan-jalan itu buset deh. Dilihat ditunjukin itu di sana tuh banyak orang tuh muja-muja. Pesugihan, pesugihan. Kamu jangan seperti itu. Nih, kamu kenapa takut? Kamu kan dari kecil kan udah biasa ngeliat ini. Gue diem aja. Di situ banyak, gue lihat ya orang-orang kayak apa ya, banyak kayak siluman kayak gitu. Masa kamu kayak, jadi gue ngobrol sama si sosok yang ini, Mbah ini, kayak ngobrol batin ya. Jadi nggak ada kayak kalau manusia kan mulut. Gue malu nih. Iya. Jadi gini deh, senyum tapi kok kayak nyambung. Oh, oke. Kayak gitu. Nih, nah anehnya pas gue liat di situ, terus ngeliatin lagi tuh suatu pasar gitu kan. Terus gue liat ada serombongan pendaki. Nah, kayak nunjuk-nunjuk, terus yang punya warung sana gitu kan. Terus gue samperin aja kan. Mas mau kemana? Itu kayak ngobrol gitu. Oh. Saya mau keluar nih, saya udah nggak tahu saya udah berapa lama sih nggak bisa keluar. Hah? Nggak bisa keluar. Itu kalau nggak salah ada 5 orang atau 5 atau 6 orang gitu. Gimana kondisinya, Kang? Ya kayak orang zaman dulu, maksudnya pakaiannya ya. Pakaian kayak zaman dulu, mungkin settingan tahun baju ya, kalau dibilang settingan old school ya, mungkin 70-80. Oh, oke. Ini benar-benar tahun 80-an nih. Apa kemeja flanel zaman dulu kan gue masih suka pakai kemeja flanel. Cuman waktu itu gue nggak bawa kemeja flanel. Dan anehnya lagi pas gue liat ini, wah itu astagfirullahaladzim. Ada gue lihat cowok cewek, badan orang, ininya kuda. Wah itu ngeri itu betul, serem banget. Kuda, tapi badannya orang, tapi nunduk sebagai pegangan tangan. Mbak itu kenapa tuh mbak? Itu mereka kurang ajar di gunung ini. Oh. Mereka musim di gunung itu. Mereka musim di gunung ini. Kamu tahu, Ger, arti kuda apa? Nggak tahu mbak. Kuda itu binal. Mereka kelakuannya binal seperti binatang, kayak kuda. Makanya ini udah terkodrat, dibilangnya begitu. Kan gua anggap mimpi. Iya. Makanya mereka kelakuannya bejat ini. Makanya mereka jadi ini. Kalau sekarang mungkin dibilang dikutuk atau gimana, tapi walau alam ya. Gua nggak tahu kayak gitu. Nah, yang 5 pendaki itu pada ngomong, bang, tolong saya bang. Kak, tolong saya. Iya. Gue mau ini, nggak bisa loh. Jaraknya deket segini. Mau megang itu nggak bisa. Tapi yang Kang Heru lihat itu bentuknya sosoknya manusia ya? Manusia iya. Bukan kayak asap apa gitu enggak? Enggak. Seolah-olah kayak gue memasuki apa ya? Kejadian di masa lalu kayak gitu. Oh, oke. Simbah ngomong gitu. Jangan sekali-kali kamu menolong mereka. Antara dunia kamu sama dunia mereka ini udah beda di sini. Wah, gue langsung diem tuh. Kayak apa? Kayak menembus apa suatu lapisan apa? Iya. Dekat tapi nggak bisa menjangkau. Jangan sekali-sekali kamu menolong mereka. Mereka sudah terkodrat, udah di sini selamanya. Wah, gue lemes itu. Gue keringet jago. Ayo nggak. Itu tetap manggil gue. Jangan sekali-sekali kamu nolong mereka. Aku diem gue. Ya kalau jalan lagi sama Simba. Jalan. Pokoknya dilihatin semuanya lah. Oke. Nih yang ini tempat orang apa menyekutukan Tuhan. Pingin kayak sesaat. Pingin kayak apa? Ya kalau sekarang zaman instan lah istilahnya. Tapi dengan cara pesugihan. Okay. Terus ada dua orang. Kalau dibilang ya pakaiannya ya kayak model selendang gitu, tapi itu orangnya ganteng-ganteng. Satu pakai pedang, satu lagi gue inget tuh satu lagi pakai pedang, satu lagi pakai panah.
Tapi aneh kak, kenapa kok di situ gue tahu mereka berkomunikasi. Pokoknya si mbah itu bilang ini, tolong anterin cucu eyang. Langsung sembah sendiko kayak gitu. Nah, tolong anterin. Yaudah nanti kamu bilang sama teman kamu itu jangan ngomong sembarang di gunung ini, jaga kelakuannya. Maksudnya Mbak Ani. Iya. Nah, yang 2 orang itu sama gue begini. Panggil gue Denmas. Terus pokoknya si mbah itu bilang, nih sampaikan salam buat ibu kamu dan si mbah putri kamu. Nih, dia ambil tuh apa kayak kok gue bingung kok dia bisa ngerobek pakaiannya dia tuh. Sama kancing. Iya, tangan gini robek doang. Kayak gini kita ngambil ini. Kayak potong kue lah gitu ya, kayak roti gitu, lah ya. Pegang. Kan gue anggap mimpi. Oke. Kasih kayak apa kan kancingnya sama-sama itu kancingnya. Nih, sampaikan salam buat orang tua kamu, ibu kamu, dan mbah kamu, mbak putri. Kasih aja. Jadi singkat cerita, gue pas di alam itu, ya kalau gue bilang itu dimensi lain itu, di dalam alam bawah sadar gue, entah gue mimpi atau gimana ya, entah secara jasad atau mimpi, itu gue balik lagi ke yang pendaki itu. Sekali lagi tuh mbah itu marahin gue, jangan sekali-sekali kamu menolong mereka. Itu ketegas dia ngomong, marah gitu. Ya kan? Kamu pulang. Kamu udah beda dunia kamu dengan dunia saya udah beda. Sampaikan salam buat ini kamu, orang tua kamu. Kamu ikutin tuh kepala pengawal itu. Itu 2 orang. Itu asli ganteng-ganteng. Kalau gue lihat mah kayak di toko-toko silat ya. Gondrong tapi ikatnya rapi itu. Tapi ininya wah pokoknya keren banget lah. Nah pas itu gue dianterin tuh. Terus yang 2 pengawal itu mungkin kalau dibilang sekarang apa ya, kepala prajurit lah. Nah sepanjang gue jalan itu, waduh bener banyak banget tuh yang manggil-manggil, bang tolong saya bang, kak tolong saya. Terus yang pengawal itu bilang sama gue, kepala pengawal itu, Denmas jangan sekali-sekali Denmas nolong mereka, saya sudah diperintah sama Simbah. Denmas jangan sekali-sekali nengok ke belakang. Jangan sekali-sekali nengok ke belakang. Denmas jangan sekali-sekali nengok ke belakang. Ikutin arah, kalau dibilang tuh kayak bola gitu ya. Tapi bukan bola api, bukan. Bolanya kalau dibilang kalau gue bilang kayak bola lampu kalau kita lihat, tapi sih buat mainannya tuh. Bolanya kayak ada petir-petir gitu tuh. Ikutin itu. Saya hanya bisa nganter sampai sini aja. Udah. Gue ikutin aja itu. Karena gue berpikir ditemenin. Nah anehnya itu pas gue lihat pohon-pohonnya itu beda. Pohon-pohon itu bukan kayak pohon yang gue lihat di Gunung Slamet. Pohonnya kayak pohon-pohon purba itu. Oh itu banyak kayak siluman-siluman itu apa yang mau ini kayak mau nerjang gua pas segala macam. Nah itu kepala yang pengawal itu pada ini semua kayak istilahnya nagih-nagih gitulah. Iya. Tapi kan dibilang Denmas ikutin apa bola itulah, bola bilangnya bola cahaya itu, bikin cahaya itu bentuk bola. Oh itu selama perjalanan itu dengar teriakannya itu udah memekakan telinga gua tuh. Tolong saya, tolong, bang, tolong saya, nggak bisa, tolong. Wah itu banyak suara, entah suara siluman, bau anyir lah, apalah. Tapi akhirnya gue lari sampai terjatuh lah. Nah, pokoknya pas gue bangun ya, ini singkat cerita pas gue bangun, ini di mana? Udah siang itu. Dan itu benar itu jalur pendakian. Wah, gue langsung bingung lah. Kok tenda gue naik ke atas? Pos berapa kan gue nggak tahu. Kan waktu itu gue naiknya malam kan. Kalau naik apalagi baru pertama kali kan beda trekking. Betul. Malam dan siang kan beda. Ini di mana ya? Gue teriak terus tenggorokan gue kering banget, kering asli gitu, kering banget. Gue teriakin nama Mas Nano, Mbak Ani, Mas Nano, Mbak Ani. Tiba-tiba tuh ada suara, Heru. Nah, gue dengar suara tuh kayaknya di bawah kan. Gue turun ke bawah, Her. Loh, mana? Gue naik lagi ke atas. Her diam di situ. Itu suara Mas Nano. Heru bukan? Iya Heru. Gue nggak tahu itu jam berapa. Itu mah benar Mas Nano. Ini Mas Nano bukan? Itu udah siang. Nggak tahu itu jam berapa. Mungkin pagi ya. Mas Nano bukan? Iya saya Nano. Minum.
minum gue habisin tadi. Mas ada rokok mas. Alhamdulillah Her, kamu bisa keluar dari tempat itu. Udah 2 hari aku nungguin. Hah? Gue bilang ngaco. Mungkin saya ini kali mas, mimpi jalan tidur. Udah. Bani mana? Bani tuh belum bangun Her. Belum bangun. 2 hari Kang. Nggak bangun, mas Bani nggak bangun. Jian. Nah, singkat cerita, naik ke tenda. Di sana kenapa nggak bangunin? Ayo nih kita udah siang. Itu gue nggak inget yang gue semalam apa atau gimana. Mas tadi semalam saya mimpi gini. Udah nanti ya ceritanya. Oke. Aku bingung Her. Itu si Ani itu nggak bangun. Coba kamu Her. Gue ini nggak bangun. Telinganya bisikin. Bani bangun. Ini Heru. Bangun. Loh, kok udah siang ya? Kenapa nggak bangunin saya? Ini udah jam berapa? Gini gitulah. Kan beberes. Jika kita beberes kan. Kita beberes. Sampailah kita di tempat itu. Si kuncen itu. Jalan 7. Itu kuncennya langsung begini kuncennya. Ada badai di atas ya? Nggak ada sih. Makanya bilang gitu kan. Nggak ada. Lama sekali kamu di atas ya? Enggak, cuma semalam doang. Mas Nani diem aja. Nah, akhirnya si kunci itu ngobrol dengan Mas Nani. Itu mukanya serius tuh. Tapi kan nggak, gue bilang, nggak ngerti bahasa apa gitu ya. Gue bernama aja. Bani juga sama, Bani bernama aja. Ya, singkat cerita dibikinin inilah kopi teh manis itu ya. Terus si kunci itu bilang gini, Mas, ikut saya yuk. Saya itu ke makam Mbah Atas Angin. Mbah Atas Angin. Jadi makam itu mungkin bisa dilihat di YouTube atau di Google ya. Itu dalamnya itu ada bukan lukisan ya. Jadi tetesan mungkin air hujan ya. Itu membentuk patung Semar. Membentuk Semar. Jadi kata sejarahnya di zaman dulu itu ada pemuka agama Islam namanya Syekh Maulana Maghribi. Dia menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Jadi kata si kuncen itu Simbah Harjo kalau nggak salah ya. Jadi dia dari Turki kalau nggak salah tuh. Dia ngeliat ada cahaya. Cahaya dari mana? Dia ngikutin cahaya. Dia ke Surabaya. Pas sampai di Surabaya, cahayanya itu di tengah. Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Nggak ketemu. Nah di saat perjalanan itu dia sakit kulit, gatal-gatal. Oke. Nah, akhirnya dia ketemu namanya Pancuran. Yang di Saran bilang Pancuran 7. Selamat. Nah setelah itu sembuh. Setelah berendam, sholat apa segala macam ya. Nah itu ada salah satu abdi setianya dia tuh namanya siapa gitu ya. Nanti bisa dicek di Google. Nah itu namanya Sejarah Batu Raden. Ceritain tuh gue tuh. Silakan Mas Heru, sini saya tinggal ya. Terus saya ngapain Mbah? Ya seterah mau ngapain doang. Uang saya disuruh sama Simbah di sini. Simbah. Iya Eyang ada di sini juga. Eyang. Udahlah. Eyang kan nggak ketemu Simbah kan. Simbah masih keturunan atas sampean. Wah saya nggak paham Mbak. Dia ketawa aja. Gue diam aja tuh ngapain ya? Gue cuma ya baca doa yang sebisa gue paling Al-Fatihah. Udah. Singkat cerita, pamitan, terima kasih turun. Nah sampai kan lumayan tuh Pancuran 7 sampai ke bawah kan. Di warung lumayan tuh nguras tenaga kan keringetan. Kita nggak ini lagi di warung kopi gitu. Biasa makan Indomie lagi. Baru situ cerita si Bani kan. Baru tuh Mas Nano. Ini kamu tahu nggak gini. Ceritain, Bani nangis. Minta maaf akhirnya. Nah singkat cerita udah. Singkat cerita nyata tuh yang gue nggak percaya bahwa itu 2 hari. Nyata yang orang Bani itu nungguin. Itu kan anak kolong. Iya. Ya kan mungkin ajudan bapaknya tuh nggak ngerti ya. Wah, bata aku tungguin. Kan zaman dulu belum ada handphone. Iya. Tungguin ternyata anak komandan ya nggak? Bang nggak apa-apa. Ya pulang. Terus itu kita pulang. Balik ke rumah masing-masing kan. Mbak Putri langsung liat gue gini. Kamu bohong ya? Iya mbak. Udah mandi.
Mandi sana keramas. Lama banget kamu di gunung di atas gitu. Mandi. Bah saya ini bah, nanti ngobrolnya. Udah. Mau ngomong lagi ada tamu. Mau ini lagi ada tamu. Akhirnya ini masuk ke ruangan dia yang banyak pusaka itu. Kamu gimana di atas itu? Bah, udah khawatir. Iya mbah, gue ceritain itu. Terus, bentar mbah, saya ketemu ini mbah. Ada si mbah ini, gue ceritain tuh. Ini ada nih mbah, nih dikasih. Oh, ke bawah ya Kang? Ada, bener ada. Mbah langsung buka jendelanya gitu kan. Yang gue dengar ya, terima kasih Gusti, kau telah mengembalikan keturunanku gitu-gitulah. Kan gue tanya, mbah, ini siapa mbah? Oh itu mbah ini, di atas mbah lagi ini. Itu eyang itu. Eyang ini. Nanti kamu baru berapa, kamu belum tahu itu. Nanti kamu pusing. Bah, kalau saya mau naik gunung lagi, selamat, boleh nggak? Ya boleh. Ini saya mau ini mbah, nolongin pendaki itu. Buat apaan? Ya kasihan mbah, dia terjebak. Gak usah. Gue nanya lagi. Akhirnya mungkin kesal kan sih mbah. Gak usah. Buat apa kamu nolong ini? Mereka udah terkodrat. Itu memang kurang ajar. Kalau kamu udah di dau, belum tentu kamu bisa. Kalau kamu bisa, belum tentu kamu bisa masuk lagi ke sini, ke dunia nyata. Wah, gue diem langsung. Kamu itu harus kuliah, Her. Kamu itu harus sarjana. Kamu itu harus jadi orang pintar, tapi bukan minterin orang. Ngapain kamu urusin kayak begitu? Kamu itu calon sarjana. Gituin gua. Buat apa kamu pengen masuk ke alam sana ngapain? Biar kamu pendidikan kamu tinggi, karena mbah, ibu kamu tamatan cuma SMA tuh putusan mbah tuh sarjana semua. Emang benar, emang di keluarga itu kebanyakan orang tua dari dari nyokap gue, om gue segala macam tuh tamatan SMA semua. Iya, dia pengen itu. Gue masih penasaran juga gue tuh. Jadi tiap lebaran gue tanyain lagi umur berapa. Pas udah tahun 2013, berapa? Umur 40. Nih baru dibuka silsilah, langsung pusing gue. Iya benar, iya. Memang kita keturunan ini. Di 2013 ya Kang? 2013, umur gue 40 tahun, ingat banget gue. Okay. Pas habis turun dari naik Gunung Kelut. Kita juga. Jadi segala sesuatu benda yang gue dapat, gue kasih sama nyokap gue nggak ngerti, gue kasih sama Mbak Putri. Oh, oke. Okay. Gitu. Ya itulah Gunung Slamet itu yang gue ini. Ternyata setelah di zaman sekarang ini gue baca, gue liat YouTube, oh ada sejarahnya. Gunung Gora. Dan pas gue di bawah itu ngobrol sama Kuncen, dulu kata Gunung Gora. Kan Kuncen dari bapaknya, kakeknya lagi, ini lagi. Menurut cerita dan agendanya seperti itu. Dan memang di tahun-tahun sebelumnya itu memang banyak dulu pendaki yang hilang. Ya hilang ya begitu. Iya. Tapi dalam arti kata, kalau gue bilang ya, setelah gue evaluasi diri gue segala macam, gunung itu nggak angker. Jadi maksudnya mistiknya 10%, tergantung orangnya sih. Jadi berarti kita harus menghargai adat istiadat, tata krama, etika dan segala macam, itu paling penting. Karena etika dan tata krama di atas segala-galanya. Gitu. Nah, itu Gunung Slamet di tahun 91. Di tahun berikutnya gue naik Gunung Slamet via Guci pernah, tapi nggak sampai puncak karena badai. Gara-gara melanggar titah Kuncen. Iya beneran. Jangan naik sekarang. Gue tahun 94 naik. Baru naik cuma 2 jam. Tiba-tiba hujan kenceng banget. Kenceng. Pakai jas hujan. Jalan terus, kata teman gue, jalan terus. Petir di belakang. Petir beneran. Wah. Jalan lagi. Hujan-hujanan. Biasa ngejar target. Zaman dulu kan ego tinggi. Oke. Jalan lagi, entah berapa menit, petir di samping. Ini teman gue bagian namanya leader kan. Tiba-tiba tuh petir depan kita tuh kenceng itu kayak blitz kayak apa ya? Itu kita langsung penggang gitu ya. Itu tanah terbelah, pohon angus rubuh. Baru temen gue bilang turun kita lari. Udah jatuh-jatuhan, belepotan. Kayaknya itu bisa jadi cerita di next episode nah, kita nih Kang Heru ya. Pas sampai ke bawah si Kuncen bilang, pas sampai ke bawah cerah. Wow. Si Kuncen bilang gini,
Kan saya bilang apa besok aja naiknya. Itu. Terus juga pernah sama Rantu. Gitu. Kalau sama Rantu yang angker ya benar lewat Bambangan. Kalau waktu itu kan Batu Raden. Iya. Itu panjang lah cerita Gunung Slamet. Kayaknya bakal banyak ya nih Kang. Kita bisa sering podcast cerita dan pengalaman Kang Heru nanti di Keranjang Misteri ya Kang. Ya seperti itulah pengalaman gue sewaktu mendaki Gunung Slamet di tahun 91 pertama kali. Pertama kali ke Gunung Slamet tahun 91 ya. Kang Heru, saya mau tanya juga nih. Untuk YouTube channel Kang Heru sendiri apa sih Kang? Oh ya nama YouTube gue ya Mystery Survival. Mystery Survival ya. Memang dulunya kan sebelumnya kan namanya Hero Survival Communication. Terus udah ganti logo namanya Mystery Survival. Ya isinya tentang pendakian horor dan urban legend. Oke, jadi nanti para fans dari Keranjang Misteri bisa silaturahmi juga ke YouTube-nya Kang Heru ya Kang ya. Ya. Nanti linknya saya cantumkan di bawah di deskripsi di bawah ya Kang ya. Oke, siap. Kalau untuk Instagram atau Facebooknya Kang? Ya Hero Survival. Hero Survival ya. Oke, sip. Nggak ada Hero Survival Communication, nggak ada ya. Nggak Hero ada. Survival aja ya. Iya. Oke, siap kalau gitu Kang Heru. Oke, Kang Heru, terima kasih atas ceritanya hari ini. Berbagi pengalaman sama kita, yang baik bisa kita ambil untuk pelajaran dan yang jelek jangan ditiru ya Kang ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.